Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan ringkasan dari paper yang berjudul Drug Personality Trends in Project Management, Bibliometric Analysis and Agenda for Future Research. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hana Widyaningrum dengan NIM 191. Dan saya Alia Maisa Sakina dengan NIM akhir 007. Dan saya Natli Sifauria dengan NIM akhir 072. Saya Jihan Najib dengan NIM akhir 204. Saya Talita dengan NIM akhir 057. Saya Hasanadia Fitri dengan NIM 202. Dan saya Nona Leli Maulidia, NIM 2306051101193. Next. Yang pertama yaitu latar belakang proyek. Keberhasilan manajemen proyek tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh faktor manusia, khususnya kepribadian manajer proyek. Selama ini, penelitian lebih banyak berfokus pada kepribadian positif, sementara kepribadian gelap masih kurang mendapat perhatian. Padahal sifat-sifat seperti manipulatif, egois, dan tidak etis dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, hubungan tim, serta kinerja proyek secara keseluruhan. Selain itu, tekanan dalam proyek dapat memperkuat munculnya sifat-sifat tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Kurangnya pemahaman terhadap kepribadian gelap ini dapat menyebabkan risiko konflik, penurunan kinerja tim, serta kegagalan dalam mencapai tujuan proyek. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran kepribadian gelap dalam manajemen proyek agar dapat memahami pengaruhnya terhadap keberhasilan proyek. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis peran kepribadian gelap dalam manajemen proyek. Yang kedua, mengkaji tren dan perkembangan penelitian terkait topik tersebut. Yang ketiga, mengetahui dampak kepribadian gelap terhadap kinerja tim dan keberhasilan proyek. Dan yang terakhir, memberikan arah dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah konsep kepribadian. Yang pertama adalah kepribadian atau antisional gelap. Jadi ini adalah merupakan tipe kepribadian yang cenderung menunjukkan perilaku negatif, menyimpang, dan dapat merugikan orang lain. Individu dengan kepribadian ini biasanya tidak terlalu peduli terhadap norma sosial maupun perasaan orang di sekitarnya. Jadi dalam psikologi, sifat-sifat ini sering disebut dengan dark personality traits, yaitu karakteristik kepribadian yang berpotensi menimbulkan dampak buruk dalam hubungan sosial maupun lingkungan kerja. Lalu untuk ciri utamanya itu ada 3. Yang pertama, tidak menyenangkan atau juga menjijikkan. Jadi salah satu ciri ini adalah kepribadian gelap yang kurangnya rasa menghargai terhadap orang lain. Jadi individu ini cenderung mengutamakan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Mereka bisa saja memanfaatkan, menyakiti, atau merugikan orang lain demi mencapai tujuan mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah menyimpang dari norma sosial. Ciri berikut adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Orang dengan kepribadian ini seringkali mengabaikan etika, aturan, atau nilai sosial. Dan yang ketiga adalah berpotensi merugikan lingkungan kerja ataupun proyek. Kepribadian ini gelap juga dapat memberikan dampak negatif dalam lingkungan kerja. Individu dengan sifat ini berpotensi menimbulkan konflik, merusak hubungan antar anggota tim,
dan mengganggu proses kerjasama. Akibatnya, kinerja tim dapat menurun dan tujuan proyek menjadi sulit untuk dicapai. Seperti contohnya, yang pertama adalah Machiavellianisme. Ini adalah merupakan sifat yang ditandai dengan perilaku manipulatif, licik, dan penuh strategi untuk mencapai tujuan pribadi. Individu dengan sifat ini itu cenderung menggunakan berbagai cara, termasuk memanfaatkan orang lain, tanpa memedulikan etika ataupun moral. Lalu yang kedua adalah narsisme. Narsisme itu adalah sifat yang ditandai dengan rasa percaya diri yang berlebihan, keinginan untuk selalu dipuji, dan merasa diri lebih unggul dibandingkan orang lain. Jadi individu narsis cenderung ingin menjadi pusat perhatian dan sulit menerima kritik. Lalu yang ketiga ada psikopati. Psikopati ini merupakan sifat yang ditandai dengan kurangnya empati, sikap dingin, dan perilaku impulsif. Jadi individu dengan sifat ini tidak memiliki rasa bersalah meskipun telah menyakiti orang lain. Mereka itu juga cenderung mengabaikan norma atau aturan serta bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya. Dan dampaknya yang pertama adalah cenderung menghasilkan perilaku tidak etis, lalu dapat merusak kerja tim dan keputusan, dan terakhir adalah berpengaruh negatif terhadap keberhasilan proyek. Oke, next. Selanjutnya ada kepribadian prososial atau yang biasa disebut dengan like personality traits. Kepribadian prososial ini berdasarkan literatur yang dikaji memiliki karakteristik utama agreeableness, keramahan atau mudah bekerja sama, conscientiousness, ketelitian atau sifat berhati-hati, stabilitas emosional, extrapersonal atau sifat bergaul, serta memiliki kepekaan terhadap budaya di lingkungan kerjanya. Poin kedua, mengapa ini penting? Dalam manajemen proyek tradisional, sifat prososial sangat ditekankan. Hal ini karena kepribadian yang positif akan mendorong perilaku positif juga dari seorang manajer proyek. Sikap prososial ini terbukti berpengaruh sangat kuat terhadap kelancaran proses kerja dan kualitas hasil akhir dari proyek yang dijalankan. Terakhir, kehadiran sifat-sifat prososial ini secara langsung akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi proyek meskipun hubungan antara kepribadian dan kesuksesan proyek itu kompleks. Jurnal ini menegaskan bahwa individu yang memiliki kepribadian prososial yang kuat akan meningkatkan peluang dalam mencapai keberhasilan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya. Selanjutnya ke slide dampak kepribadian gelap pada proyek. Kepribadian gelap dalam tim proyek itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti eskalasi konflik tim yang dapat merusak kepercayaan dan sinergi antar anggota tim, distorsi pengambilan keputusan, di mana keputusan itu didorong oleh ego atau kepentingan pribadi, tapi itu bukan dari data yang objektif. Kemudian ada normalisasi perilaku yang tidak etis, seperti memicu budaya toksik dan manipulatif di lingkungan kerja. Nah, kemudian ada kegagalan segitiga besi, yang dimana segitiga besi ini itu yang mengancam target biaya, waktu, dan juga kualitas proyek. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dark triad. Di sini dark triad merupakan 3 jenis kepribadian gelap yang paling banyak diteliti dalam manajemen proyek, yaitu ada Machiavellianisme, narsisme, dan psikopati. Untuk yang pertama, Machiavellianisme yaitu sifat manipulatif, di mana seseorang cenderung menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan pribadinya. Yang kedua, narsisme, yaitu sifat dengan ego yang tinggi, merasa paling benar dan selalu ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu psikopati, yang dimana sifat ini cenderung impulsif, kurang empati, dan tidak terlalu memikirkan dampak dari tindakannya. Dari ketiga sifat ini penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan juga pengambilan keputusan dalam proyek. Pada bagian ini menjelaskan mengenai pengaruh tekanan dalam manajemen proyek. Dampak tekanan yang tinggi dalam suatu proyek dapat berdampak langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan berdasarkan jurnal yang kami gunakan.
Dijelaskan bahwa dalam kondisi tekanan tinggi, kemungkinan terjadinya keputusan yang kurang tepat akan meningkat sehingga dapat membahayakan hasil proyek secara keseluruhan. Selain itu, tekanan juga mempengaruhi perilaku individu dalam tim. Dalam situasi stres, sifat-sifat kepribadian, terutama yang bersifat negatif atau dark personality traits, cenderung lebih mudah muncul. Hal ini dapat mengurangi kualitas komunikasi kerjasama tim serta meningkatkan konflik internal. Dampak akhirnya terlihat pada kinerja proyek. Tekanan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penurunan kinerja tim, keterlambatan penyelesaian proyek, hingga peningkatan biaya dan penurunan kualitas. Bahkan dapat beberapa kasus kondisi ini dapat berujung pada kegagalan proyek. Tekanan tinggi tidak hanya mempengaruhi individu, tapi juga menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek secara keseluruhan. Kemudian masuk ke metodologi dalam penelitian ini. Yang pertama itu pendekatan utamanya di sini menggunakan tinjauan yang sistematis dan juga analisis bibliometrik, di mana sumber datanya itu diambil dari Scopus dengan periode observasinya itu mulai dari tahun 1989 hingga Agustus 2024, yang mana itu selama sekitar 35 tahun, dengan proses penyaringannya itu dari 664 temuan awal yang kemudian disaring menjadi 80 artikel yang relevan, di mana itu menggunakan alat pemetaannya yaitu FOS Viewer untuk melihat klaster dan jaringan tema. Untuk temuan utamanya, berdasarkan hasil analisis penelitian, terdapat beberapa temuan utama terkait kepribadian gelap dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah perilaku tidak etis, seperti manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah kepemimpinan toksik, di mana pemimpin cenderung dominan, intimidatif, dan kurang memiliki empati terhadap tim. Selanjutnya terdapat bias dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang lebih didorong oleh ego atau kepentingan pribadi, bukan berdasarkan data yang objektif. Dan yang terakhir dampaknya terhadap tim dan proyek, yaitu dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan, kolaborasi, serta keberhasilan proyek secara keseluruhan. Dari temuan ini dapat dilihat bahwa kepribadian gelap memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan dalam sebuah proyek. Untuk kesimpulannya, kepribadian ini memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan pengambilan keputusan, terutama dalam konteks manajemen proyek. Selain sifat prososial atau positif, terdapat juga sifat kepribadian gelap atau antisosial yang semakin banyak juga diteliti. Lalu sifat gelap itu seperti Machiavellianisme, narsisme, dan psikopati atau dark trait terbukti berdampak negatif pada individu maupun tim proyek. Perilaku gelap dapat memicu tindakan tidak etis, manipulasi, dan keputusan buruk yang mengancam keberhasilan proyek. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh sifat negatif seringkali lebih kuat dibandingkan sifat positif dalam memengaruhi hasil proyek. Oleh karena itu, memahami dan mengelola kepribadian, terutama sisi gelapnya, menjadi hal penting untuk meningkatkan keberhasilan proyek dan kualitas kepemimpinan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana menyeting proyek di Odoo. Yang pertama, caranya cukup sederhana. Kita bisa klik new project di kiri atas, bisa mengisikan nama maupun judul, create project. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ini masih in progress juga. Untuk mengeceknya bisa di configuration dan menu project. Di sini ada beberapa yang sudah dikerjakan maupun proses. Dan project managernya masih administration. Ada pendetnya juga, dimulai tanggal Maret 3 hingga
tanggal Januari 2027. Di sini ada deskripsi penelitiannya juga. Kita bisa juga menambahkan add followers, bisa teman maupun dosen. Caranya cukup gampang, add kontak lalu add followers. Terima kasih. Next step-nya. Yang selanjutnya kita akan menyeting breakdown work struktur atau WBS. Nah, kita masuk ke teks. Sebelum itu pastikan sudah membuat project terlebih dahulu. Nah, di sini kan saya kita membuat skripsi. Projectnya itu skripsi. Nah, kalau sudah, ini masuk ke teks lalu alt text. Nah, di sini ada tampilan dari si projectnya itu. Tinggal klik new aja. Nah, ini masukkan project yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu ini adalah daftar yang saya udah buat. Kita coba masuk ke pendahuluan. Nah, ini adalah di tampilan pendahuluan. Nah, masukin aja di sini start date, end date, dan deadline-nya. Lalu masuk ke subtext. Di sini mengisi sub-sub babnya. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Nah, kalau misalnya udah dicentang ini, berarti dia udah selesai dikerjakan. Nah, ini yang belum dikerjakan yaitu di in progress. Nah, selanjutnya masuk ke studi pustaka. Di sini juga sama, seperti si pendahuluan mengisi start date, end date, deadline, lalu di subtext-nya ini mengisi subbabnya. Ini masih di in progress. Setelah itu buat lagi yang di bab 3, metode penelitian. Di metode penelitian pun juga sama. Yang selanjutnya untuk bab 4. Nah, ini juga sama ya. Nih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen timeline. Pada stepnya di sini menggunakan Gantt chart, tapi karena fitur Gantt chart hanya tersedia pada versi enterprise atau yang berbayar, maka pada tahap ini saya menggunakan calendar view sebagai alternatif untuk mengatur timeline proyek skripsi. Berdasarkan tampilan kalender yang digunakan, pengelolaan waktu pengerjaan skripsi dapat ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada visualisasi jadwalnya. Calendar view dimanfaatkan untuk menampilkan distribusi waktu setiap task secara kronologis. Dengan cara ini, durasi pengerjaan dan batas waktu tiap bagian skripsi dapat terlihat secara jelas dalam satu tampilan. Di sini seperti yang bisa dilihat, pada tanggal 25 April itu saya menjadwalkan untuk pengerjaan latar belakang. Lalu tanggal 1 Mei saya jadwalkan untuk mengerjakan rumusan masalah, dan di sini ada beberapa task yang perlu saya lakukan seperti tanggal 4 Mei batasan masalah, tanggal 7 Mei tujuan penelitian. Selanjutnya ada penyusunan bertahap yang dimana setiap bagian dikerjakan secara berurutan sesuai alur penelitian. Misalnya seperti yang sudah saya tata di sini. Di sini ada dalam bab 1 pendahuluan saya menyusun latar belakang terlebih dahulu, lalu rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dengan waktu pengerjaan yang berurutan. Dapat dilihat di sini tadi sebelumnya itu
ada latar belakang terlebih dahulu, lalu rumusan masalah, dilanjut dengan batasan masalah, tujuan penelitian, dan selanjutnya. Pendekatan ini membantu menjaga fokus dan menghindari pengerjaan yang saling tumpang tindih. Selanjutnya ada monitoring progress, yang dimana penempatan task pada tanggal tertentu memudahkan pemantauan perkembangan harian maupun mingguan, bahkan bulanan. Hal ini penting agar pengerjaan tetap sesuai dengan target, khususnya untuk memenuhi jadwal seminar proposal yang telah direncanakan. Karena di sini saya melakukan klasifikasi task sampai seminar proposal. Dan yang terakhir, fitur drag and drop pada kalender memberikan fleksibilitas dalam mengatur ulang jadwal. Jika terdapat revisi dari dosen atau kendala teknis, perubahan dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus menyusun ulang seluruh perencanaan. Bisa dilihat di sini ada tarik task untuk menjadwal. Misalnya pada bagian revisi bab 2 misalnya. Di sini misal di awal penulisan saya menuliskan revisi di tanggal 11 Juni, tapi ternyata saya mengerjakan revisi lebih cepat dari yang saya jadwalkan. Jadi saya bisa merubahnya di tanggal 3 Juni, seperti itu. Jadi ini akan menyesuaikan dengan penulisan kita sampai kapan. Jadi dari sini kalender penyusunan skripsi ini sangat bermanfaat untuk kita memanajemen pengerjaan task dalam skripsi, seperti itu. Selanjutnya adalah manajemen timeline. Di sini berdasarkan tampilan task pada sistem, setiap tahapan pengerjaan skripsi sudah diatur dengan pembagian waktu yang jelas melalui penentuan tanggal, yaitu tanggal mulai dan juga tanggal selesai. Kemudian yang dimana pengerjaan ini dimulai dari bab 1 sampai bab 5 secara beruntun. Di mana tahapan bab 1 yaitu di mana tahapan bab 1 sampai bab 3 itu direncanakan selesai. Biasanya tergantung tergantung selesainya mau kapan. Nah, kemudian tapi biasanya orang-orang akan merencanakan pelaksanaan selesainya itu sebelum pelaksanaan seminar proposal. Kemudian untuk bab 4 dan bab 5 dilakukan setelah tahap tersebut. Nah, setiap tas ini memiliki keterkaitan sehingga penyusunan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Nah, dengan adanya pengaturan waktu pada setiap tas, proses pengerjaan skripsi menjadi lebih terstruktur, terencana, dan juga mudah dipantau progresnya. Perkenalkan, nama saya Hasnandia Fitri dengan NIM 230605110202. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari manajemen proyek, yaitu tentang ODO, dan di sini saya kebagian di tracking progress dan juga aktivitas. Jadi untuk tracking progress itu sistem ODO menyediakan beberapa fitur utama yang saling terintegrasi. Fitur-fitur ini berfungsi untuk membantu perkembangan pekerjaan secara real time serta mendukung koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proyek. Adapun fitur yang digunakan dan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada status text. Status text merupakan fitur yang digunakan untuk menunjukkan tahapan pekerjaan suatu pekerjaan dalam proyek. Jadi setiap teks ini memiliki status yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan pekerjaan yang dilakukan. Adapun kategori status yang digunakan meliputi, jadi di sini
Ada 3 di all text ini ada beberapa progress. Yang pertama in progress, change request, approve, cancel, dan juga done. Jadi untuk seperti itu dulu segitu ya. Jadi menunjukkan bahwa teks itu belum dikerjakan dan masih berada pada tahap perencanaan. Dan jika in progress, di sini kita bisa mencentangnya. Itu menunjukkan bahwa teks sedang dalam proses pengerjaan. Dan untuk done ini menunjukkan bahwa teks telah selesai dikerjakan. Jadi dengan adanya status teks ini, pengguna itu dapat dengan mudah mengetahui posisi atau kondisi suatu pekerjaan tanpa harus melihat detail secara secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita bisa langsung tulis lewat tanda ini. Nah, kita juga bisa seperti ini. Nah, in progress, approve, cancel, done. Kita bisa langsung mencentangnya lewat sini. Jadi ini berperan penting dalam pengendali proyek karena memberikan gambaran alur kerja yang jelas serta membantu dalam pengambilan keputusan apabila terjadi keterlambatan ataupun hambatan dalam pekerjaan. Jadi setelah kita centang itu, misalnya done, jadi dia akan masuk ke sini ke pinggir gitu ya. Jadi untuk administer dia telah mencentang to-do list, in progress, done. Jadi dengan ini assigners sebagai administrator dan dosen itu bisa mengerti progres kita selama pengerjaan. Dan log aktivitas ini merupakan fitur yang berfungsi untuk mencatat seluruh riwayat aktivitas, ya seperti ini, yang terjadi pada suatu task. Jadi setiap perubahan yang dilakukan dalam task akan diotomatis tersimpan dalam sistem sehingga seluruh proses dapat terdokumentasi dengan baik. Jadi beberapa aktivitas yang biasanya tercatat dalam log itu antara lain seperti pembuatan teks, perubahan status task, perubahan deadline juga bisa. Jadi penambahan atau perubahan penanggung jawab, ya seperti assignment ini penambahan catatan ataupun komentar. Lalu untuk keberadaan log aktivitas sangat penting dalam proses monitoring karena memungkinkan pengguna itu untuk menelusuri kembali setiap perubahan yang telah dilakukan. Jadi hal ini sangat berguna, ya, sangat berguna untuk proses evaluasi apabila jadi kesalahan atau keterlambatan dalam pengerjaan taks dalam ini. Jadi taksnya itu kayak harus terstruktur gitu ya. Dan untuk fitur komunikasi atau chatter, chatter itu merupakan fitur komunikasi yang terintegrasi langsung dalam setiap taks pada sistem Odoo. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi, jadi diskusi maupun memberikan catatan terkait pekerjaan tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan. Melalui fitur chatter, pengguna itu dapat mengirim pesan ataupun komentar pada taks, memberikan arahan ataupun feedback. Jadi kita bisa ya melalui send message, work note. Jadi memberikan kayak catatan seperti itu, seperti menampilkan file pendukung jika diperlukan. Jadi kita bisa menampilkan file pendukung lewat sini, attachment. Jadi kita kalau ingin menambahkan assignments bisa lewat sini. Dan untuk activity kita bisa melihatnya juga. Oke, sekian untuk penjelasan saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan implementasi sistem manajemen dokumen menggunakan fitur dokumen pada platform Odoo dalam pengerjaan skripsi. Seperti yang kita ketahui, salah satu kendala dalam pengerjaan skripsi adalah bercecernya berkas-berkas seperti draft laporan ataupun jurnal referensi, bahkan sampai catatan revisi. Nah, dalam platform Odoo ini yang menggunakan sistem atau mengimplementasikan konsep single source of truth atau pengarsipan terpusat, sehingga dokumen tidak sekedar hanya disimpan seperti pada cloud storage biasanya, melainkan terintegrasi secara langsung dengan setiap tas atau riwayat bimbingan, sehingga sistem ini memastikan setiap rekam jejak itu terdokumentasi dengan rapi dan tidak ada data yang hilang ataupun tumpang tindih, dan mempermudah dosen pembimbing untuk meninjau secara langsung tanpa perlu berpindah aplikasi. Selanjutnya kita langsung ke demonstrasinya. Pertama kita klik home menu atau kotak ini, kemudian ke project, kemudian klik ke dokumen. Di sini ada dua jenis, project dokumen atau tas dokumen. Agar lebih rapi, kita akan menggunakan tas dokumen. Nah, di sini saya sudah sempat mengupload untuk konsultasi bab 1. Nah, bagaimana caranya kita untuk menguploadnya seperti ini? Kita klik new, kemudian kita memilih filenya. Sini saya akan menggunakan skripsi. Ini draft. Kemudian misalkan ini yang baru. Kita klik.
Kemudian kita lihat resource ID atau di sini adalah tas-tas yang kita punya. Misalkan di sini saya klik bab 2, kemudian kita langsung save. Nah, setelah kita keluar, di sini akan terlihat draft dari yang barusan kita upload. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya akan membagikan hasil dari setting skripsi pada project UDO. Di sini masuk ke tampilan tes list. Di sini ada untuk di stage to do, kemudian ada in progress dan juga ada done. Kemudian ada di tampilan report itu untuk menampilkan progress dari setiap stage yang sudah dibuat, mulai dari in progress, to do, dan juga done, sehingga muncul hasil dari setiap persenan dari progress kita. Jadi kita bisa menjangkau mana saja yang masih perlu dikerjakan ataupun sudah dikerjakan, sehingga kita bisa mengevaluasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.